Ya, siap-siap kita lanjutkan pembahasan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Suara saya jelas? Jelas, Pak Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Tersisa beberapa bab ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 7 bab. Alhamdulillah. Setelah kita baca secara garis besar, secara cepat tadi ya. Dan tentunya nanti ketika akan disampaikan, persiapannya harus lebih diperkuat lagi ya. Dibaca kembali semuanya. Kemudian disiapkan metodenya, caranya. Kemudian kita akan bahas yang ke-14, adab berpenampilannya. Tema 14, adab berpenampilan, identitasmu ada pada penampilanmu. Urgensi berpenampilan syar'i. Masalah pakaian. Indikatornya nanti dibaca, ya, penjelasan tentang arti penampilan syar'i bagi muslim muslimah, memahami bahwa penampilan syar'i adalah bentuk ketaatan kepada Allah, memahami pentingnya menjaga aurat. Waktu 10-15 menit. Penampilan syar'i artinya apa? Pakaian yang dipakai harus sesuai dengan syariat Islam. Penampilan syar'i, pakaian sesuai dengan syariat Islam. Laki maupun perempuan. Menutup bagian tubuh dari pusar sampai lutut untuk laki-laki. Memakai pakaian yang sopan, tidak menyerupai pakaian perempuan. Sedangkan perempuan itu sendiri penampilan syar'inya adalah menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaiannya lebar, longgar, tidak tipis, tidak transparan. Ya, tidak menarik perhatian. Dalilnya di sini, surat Al-A'raf 26, ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan untuk perhiasan namun pakaian takwa itu adalah yang baik, libasut taqwa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa penampilan bukan sekedar mode, gaya, tapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Libasut taqwa maksudnya adalah pakaian takwa adalah pakaian yang secara lahir dan batin, yaitu pakaian secara lahir maksud menutup aurat, secara batin maksudnya iman. Seorang memakai pakaian syar'i, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, itulah libasut taqwa. Penampilan syar'i itu adalah bentuk sebuah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innalikulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya, sungguhnya agama memiliki ciri khas, ya, dan ciri khas Islam adalah al-haya. Pentingnya menjaga aurat ini untuk menjaga kehormatan diri, melindungi diri dari pandangan yang buruk, serta menunjukkan bahwa kita memiliki identitas sebagai seorang muslim atau muslimah yang berakhlak mulia. Nah, ini 14.1 kita bahas.
Nanti ada pertanyaan 1, 2, ya, pertanyaan, definisi dari penampilan syar'i, kemudian dalil dari Al-Qur'an. Kemudian 14.2, larangan menyerupai penampilan orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar. Ini masuk dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa Islam melarang meniru penampilan, ya, menyerupai penampilan yang bertentangan dengan syariat. Ya, pakai pakaian khusus, ya, dari non Muslim itu tidak boleh dipakai. Mengapa umat Islam harus menjaga identitas penampilannya? Karena dia satu kebanggaan terhadap agamanya juga bagi seorang Muslim. Ya, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengar penglihatan, hati semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, semuanya akan bertanggung jawab atas termasuk penampilannya. Ya, termasuk keislamannya, termasuk ciri khas keislamannya, penampilannya ini harus dijaga. Ya, karena kita satu kaum yang punya ciri khas tidak boleh dicampur adukan dengan agama lain. Ciri khas Muslim adalah dalam hal penampilan menutup aurat. Kemudian berpakaian sopan, tidak ketat, tidak transparan, simbol-simbol yang berhubungan dengan keyakinan agama lain harus dijauhi. Kemudian penampilannya harus rapi, bersih, tidak mencolok untuk menarik perhatian yang lainnya. Ini di antara cara berpenampilan syar'i. Secara mudah, secara apa namanya? Untuk ini disampaikan nggak di sini ya? Untuk bab berikutnya. Hmm. Sama aja nih, sama. Pakai jilbab, sebagaimana dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhal ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada dalam surat Al-Ahzab 59. Nih di sini Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Ini dalilnya juga dalam Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala bagi para muslimah harus memakai jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dan mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Jadi jilbab harus lebar ya. Ini sekalian untuk kita semuanya ya, untuk para guru, demikian juga keluarga-keluarga kita yang muslimah, jilbab bukan hanya sekedar jilbab ya, bukan kerudung, harus menutupi seluruh tubuhnya yang lebar. Jilbabnya harus lebar. Berdasarkan surat Al-Ahzab 59 ini. Di sini kan dijelaskan ya. Ini untuk laki-laki, untuk perempuannya ini menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jumhur ulama seperti itu. Ada yang mewajibkan malah pakai cadar kan, ya. Ada yang mewajibkan pakai cadar. Seperti saya Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, kalaupun nggak pakai cadar, mestinya apa? Mestinya lebar, ya, lebar. Jangan yang mungil-mungil, yang minimalis ya. Ini juga harus diperhatikan, ya. Kan sudah dibahas dalam PUPB, demikian harus diamalkan. Ya, tidak pakai yang segitiga apa namanya jilbabnya. Longgar, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak berlebihan dalam berhias. Sehingga mengundang perhatian. Ini harus diperhatikan ya untuk akhwat. Kita ajarkan kepada adik-adik. Juga demikian juga kita jaga lingkungan bintang pelajar
dengan penampilan-penampilan yang syar'i, demikian juga muamalah-muamalah yang syar'i tentunya. Ini juga harus perhatikan karena keberkahan itu adalah sesuatu yang kita cari. Bukan hanya sekedar kerja, kemudian gajian, kemudian asal asal-asalan dalam bekerja, tidak demikian. Ya, ini penampilan sangat penting, sangat penting. Karenanya diatur dalam syariat, namanya juga penampilan syar'i, harus sesuai dengan syariat. Ya, perbedaan pakaian muslim yang tidak sesuai syariat, ya. Pakaian muslim itu jaga aurat, kesopanan, tujuannya tidak dalam rangka pamer. Jadi pakaian itu adalah terutama untuk yang perempuan untuk menutup kecantikannya, bukan malah bikin untuk menampakkan kecantikannya. Kalau pakai jilbab menampakkan kecantikannya berarti itu salah. Justru dia berpakaian itu untuk menutup seluruh tubuhnya, menutupi kecantikannya. Nah, kecantikannya hanya untuk orang-orang yang halal untuk dirinya. Ya, sedangkan yang tidak syar'i menampakkan aurat ketat, pendek, transparan, sering bertujuan untuk menunjukkan lekuk tubuh. Ya, ini adalah yang keluar dari syar'i. Pentingnya berpakaian rapi dan sopan, ya, karena Allah suka dengan yang indah. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hmm. Baik, sampai di sini 14 sudah kita sampaikan. Ada diskusi? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada soal? Gimana peserta sudah pada gabung belum? 30 orang. Ahlan wa sahlan. Mohon maaf ya saya bacanya agak cepat. Yang penting kita kuasai secara umum dulu karena ini banyak. Kalaupun nanti perlu dibaca kembali nanti silahkan masing-masing ya. Nah, untuk dipersiapkan kembali. Berikan yang terbaik untuk siswa-siswa bintang pelajar ini. Ya, insya Allah baik untuk kita dan untuk mereka. Pertama untuk perbaikan kita juga sih. Ya, perbaikan itu dari diri kita sendiri, dari guru-guru, kemudian untuk yang lainnya. Ini yang paling penting. Saling mengingatkan, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Ya, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Baik, ada pertanyaan, diskusi sebelum kita ke tema yang ke-15 tentang adab berjanji. Baik, masuk ke adab yang berikutnya, tema adab yang berikutnya yaitu tema ke-15, adab berjanji. Menepati janji termasuk akhlak seorang mukmin, seorang yang beriman, ya, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menepati janji? Janji berarti melaksanakan apa yang telah diucapkan dan dijanjikan kepada orang lain, baik hal yang kecil maupun yang besar, ya. Misal ini ada permisalan untuk siswa-siswanya ya. Ada PR, tugas kelompok, kerja kelompok ini semuanya adalah ya perjanjian di antara guru dan murid mesti ditepati oleh mereka. Terus janji secara umum hutang misalnya ya.
Ini penting ya, menepati janji perintah Allah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, penuhi janji, sungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ya, orang munafik lawan dari orang yang beriman. Munafik itu di antara cirinya adalah ingkar janji. Ayatul munafik talat idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga. Apabila berkata dusta, janji ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat. Ya. Jadi janji itu mesti ditepati. Wa aufu bil ahdi, aufu bil uqud. Tepatilah eh, akad-akad kalian. Penuhilah akad-akad kalian, ya, termasuk akad kerja kita, akad-akad yang ada, ya, ini harus dipenuhi. Akibat dari tidak menepati janji, pertama kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ya, hilang kepercayaan jika dia tidak menepati janji atau ingkar janji. Rusaknya hubungan pertemanan dan keluarga, ya, bisa merusak itu semuanya. Menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengurangi nilai keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang mesti dipenuhi, ya, adalah menepati janji. Al-muslimuna ala syurutihim. Nabi juga mengatakan muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang diikat, yang dibuat, janji-janji yang sudah ya sepakati, ya, MOU sudah disepakati, itu termasuk janji, ya, ya, termasuk janji. Ada pada mengikat janji. Janji adalah amanah, ya. Adab-adabnya apa saja? Di sini jelaskan berjanji dengan niat yang jujur, sungguh-sungguh. Jangan asal janji hanya karena menyenangkan hati orang lain atau menghindar dari masalah. Ya, karena tadi sudah disebutkan, ya, orang munafik itu ingkar janji. Tidak demikian, seorang berjanji, ya, karena perkara-perkara yang tadi disebutkan. Ya, yang betul-betul ketika janji ya harus ditepati, niatnya untuk ditepati, bukan niatnya untuk diingkari. Berpikir sebelum berjanji, sesuaikan dengan kemampuan tentunya, ya. Kalau mau janji sesuaikan dengan kemampuan. Jangan mudah mengucapkan janji kalau memang belum yakin untuk bisa menepatinya. Ya, bilang aja saya belum bisa janji, saya tidak janji untuk bisa atau mampu untuk menepatinya atau menunaikannya. Saya tidak janji. Nah, seperti itu mungkin perkataannya. Ya. Jangan lupa kalau sudah janji juga mengatakan insya Allah. Kita tautkan, ya, walaupun kita mampu, bisa, tetapi tautkan Allah, ya, libatkan Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki. Artinya sesuai apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bukan, insya Allah bukan dalam berarti apa? Untuk mengingkari janji sebagai dalil, ya, untuk kita ingkar, tidak, tapi untuk sebagai rasa optimisme. Insya Allah optimis, ya, saya akan melakukannya. Artinya itu semuanya kita mintakan kepada Allah, ya, supaya kita bisa memenuhi janji tersebut, bukan dalam rangka pesimis, ya. Yang ketiga, mencatat atau mengingat baik-baik isi janji itu, ya, karena memang manusia ini tempatnya salah dan lupa. Karenanya perlu diingatkan juga bagi yang dijanjikan, jika memang, ya, dia lupa, yang berjanji ya diberikan udur. Nah, bagi yang sudah berjanji hendaknya membuat reminder, ya, semacam memo atau apalah itu, ya, catatan untuk dilaksanakan, dipenuhi pada saatnya, harus diberikan janji tersebut. Empat, menepati janji sesuai dengan waktunya. Di antaranya bayar hutang. Bahwa hutang itu harus ditentukan. Saya hutang sekian, akan saya bayar di bulan sekian, tahun sekian. Itu. Atau memang dia berhutang terus mencicil misalnya di setiap bulan tanggal sekian. Kalau memang belum bisa bayar, tinggal dia konfirmasi. Segera bagi yang berhutang segera berikan kabar. Jangan biarkan, ya, apa namanya, zon, ya, jangan berikan peluang suudzon untuk ya, pakai oleh setan peluang itu. Baik, menepati janji pada waktunya. Kalau hutang tidak
dibayar sesuai dengan waktunya, namanya zalim. Mutlul ghani zulmun. Ya, mutlul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda ya membayar hutang padahal sudah jatuh temponya, ini sebuah kezaliman. Yang kelima, memohon ampun jika ia tidak bisa menepati janji. Mohon maaf. Mohon maaf gitu kan. Artinya betul-betul ada uzur, sampaikan uzur. Mohon maaf saya belum bisa bayar, apa alasannya disampaikan, disampaikan. Kenapa nih? Baik. Sudah berapa orang? 29. Tadi ada 40 loh. Yang lain pada ngajar ya, sebagian ya. Baik, lanjut. Kemudian janji adalah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintah Allah. Jadi janji adalah amanah, amanah. Mm. Baik. Ucapan janji dengan hati bukan sekedar kata. Ucapan janji bukan permainan. Ucapan janji dengan hati yang sungguh-sungguh jika belum mampu, maka katakan dengan jujur, aku belum bisa janji sekarang. Janji bukan main-main tetapi amanah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang eh, ingkar janji yang harus kita hindari. Poin 15.3 ya, celaan bagi orang yang melanggar janji. Ya, cermin sifat orang munafik. Hadisnya tadi sudah. Ini ada tambahan dalil wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Oh, sama Al-Isra 34. Penuhi janji, sungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Tadi hadisnya tiga tanda orang munafik, ingkar janji salah satunya. Baik. Di antara bahayanya melanggar janji itu merusak hubungan sosial. Percayanya hilang, nama baik ya, rusak, ya, dosa, mengundang dosa dan azab Allah, menurunnya nilai diri di mata manusia. Ini di antara kerusakan sosial bagi yang ya mengingkari janjinya. Ya, baik nanti baca sendiri berikutnya di 15.4. Ini adalah subtema yang terakhir untuk tema yang 15 atau bab yang ke-15. Apa? Kiat-kiat menepati janji. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Ya gimana kiatnya? Kita ketahui bahwa ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini sifat-sifat orang beriman. Kemudian mengingkari janji adalah kemunafikan. Ya, ini di antara ya takut kepada Allah. Intinya takut aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang atau manusia yang lain bisa kita tipu, bisa kita tipu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita menipu Allah Azza wa Jalla. Ya. Berikut beberapa kiat penting yang bisa dilakukan agar bisa menepati janji. Yang pertama, jangan mudah janji dulu ya. Jangan mudah berjanji ya. Maka ada yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Diam itu lebih baik daripada kita mengobrol janji. Ya, ini termasuk janji juga. Ya, kalau nggak bisa, nggak yakin ya jangan. Falyasmut aw liyasmut, diam. Kemudian yang kedua, sesuaikan janji dengan kemampuan. Jangan membebankan diri dengan sesuatu yang tidak kita mampui. Kita mampui. Termasuk berhutang kalau kita belum mampu berhutang dalam apa namanya banyak gitu ya. Ya kita hendaknya dipikirkan, dipertimbangkan lagi. Ya, kecuali kalau memang sudah itu sudah sangat-sangat dibutuhkan dan darurat, doruriyu, doruri, ya, emergency ya nggak masalah karena untuk berobat kah, ya untuk sekolah kah, misalnya sekolah yang atau untuk berobat ini ya, nah, maka nggak masalah. Buat catatan atau pengingat, berdoa dan niatkan dengan sungguh-sungguh, segera tepati janji jika ada kesempatan, jangan ditunda-tunda.
Baik, janji harus disesuaikan dengan kemampuan. Tadi sudah disinggung ya. Doa dan niat yang baik untuk membantu kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Niat yang baik ya. Kalau kita punya i'tikad baik, niat yang baik untuk menunaikan janji kita, insya Allah Allah akan bantu. Ya, baik, baik, baik. Kemudian 16 masuk ke tema 16 sekarang. Tema 16 ucapan cerminan isi hati seseorang. Ucapan itu adalah cerminan isi hati seseorang. Tadi tentang hifdzul lisan ya, adab menjaga lisan. Lisan, lidah. Lidah ini satu satu anggota badan kecil, tidak bertulang, tetapi sangat 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 berpotensi menimbulkan atau mendatangkan pahala atau sebaliknya, mendatangkan prahara, bukan pahala tapi prahara, ya, dosa dan maksiat. Lisan mencerminkan isi hati, betul, cerminan isi hati. Berdasarkan hadis ini, tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati sampai lurus lisannya. Jadi eh, rajanya, patokannya adalah hati, hati seseorang. Kalau hatinya baik, baik semua. Anggota tubuhnya kalau buruk, buruk semuanya. Dan hati itu juga terpaut ya terkait dengan lisan. Ya, lurusnya hati itu juga kadang-kadang sesuai dengan lisan seseorang. Itu. Tidak akan lurus hati sampai lurus lisannya. Baik, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Dalam surat Al-Hujurat nih disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Orang yang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka itu lebih baik dari mereka. Jadi orang yang suka mengolok-olok itu kebanyakannya tidak jauh lebih baik dari yang diolok-olok. Asa ayyakunu khairan minhum. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Wala nisa'u min nisa'in 'asa an yakuna khairan minhun. Janganlah satu wanita mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Ya. Ini adalah surat Al-Hujurat. Bagus ayat-ayat ini. Dalam surat Al-Hujurat tentang bagaimana bermuamalah dengan muamalah yang baik, yang tidak menyakitkan. Jaga lisan. Banyak orang yang terluka hatinya karena sebab lisan yang tidak dijaga. Ya, likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada cara berbicara yang baik, yang sesuai. Sama orang tua, cara bicaranya disesuaikan, ya harus bagus, sopan, ya menghormati. Malam laisa minal malam yuwaqqir kabiron. Nabi mengatakan tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Menjaga lisan termasuk akhlak terpuji. Makanya wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya, menjaga lisan termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman seseorang itu, imannya baik, tauhidnya baik, agamanya baik, gitu kan? Itu di antara cerminan yang paling kentara, yang paling terlihat itu ketika dia berbicara, ya, ketika berbicara, ya, ketika berbicara, falyakul khairan aw liyasmut. Bicaranya baik, diamnya juga baik, baik, ya. Berbicara dengan kebaikan atau diam dari keburukan gitu ya. Orang itu imma dia diam atau imma dia itu berbicara. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berbicara dengan pembicaraan yang baik. Apa bicara yang baik? Berbicara yang baik adalah mengatakan kalimat yang baik. Kalimat yang paling baik apa? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, kalimat yang baik adalah kalimat ketaatan. Ya, kalimat yang baik adalah kalimat hak. Kalimat yang buruk maka dia liyasmut.
liyasmut, dia diam dari kalimat kesyirikan misalnya. Dia berdiam, dia menahan lisannya dari mengatakan kalimat-kalimat syirik, kalimat-kalimat, eee, keburukan, kalimat-kalimat yang mendatangkan dosa, maksiat. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi khairan, berkata yang baik, yang membaca Al-Qur'an juga berkata yang baik, dzikir juga berkata yang baik, ya. Ini falyaqul khairan, ya. Wa qulu qawlan sadida. Katakanlah dengan perkataan yang baik. Khairan aw liyasmut, atau diam. Dan tidak semua diam itu baik. Ketika dia diam dari melakukan yang baik atau yang melakukan, diam dari mengatakan kalimat la ilaha illallah, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman dia diam dari mengatakan yang baik atau dia berbicara yaqul syarran, dia berkata yang buruk. Itu orang yang tidak beriman. Jadi dari hadis ini bisa dijelaskan atau dipahami pelan-pelan di sini. Baik, sampai ke 16.2. Ketika lisan membuka rahasia hati, ucapan bisa menunjukkan perasaan isi hati. Ini diucapkan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau mengatakan hati itu bagaikan periuk, ya, bejana dalam dada seseorang. Hati ibarat periuk dalam dada yang menampung isi di dalamnya. Sedangkan lisan itu bagaikan gayungnya. Lihatlah kualitas seorang ketika dia bicara. Karena lisannya itu akan mengambil apa yang ada di dalam periuk, yang ada di dalam hatinya. Baik rasanya manis, asam, segar, asin, atau selain itu, rasa kualitas hatinya akan tampak dari perkataan lisannya. Akan nampak apa yang ada di dalam periuk atau di dalam dada atau dalam hatinya itu. Ketika dia sudah mengeluarkan, menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya. Ya, pentingnya berpikir sebelum berbicara. Ya, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah mengatakan, dan katakan pada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan, ya, perkataan yang paling ahsan, yang terbaik, bukan perkataan yang baik saja, tapi perkataan yang paling baik. Hmm. Lisan yang dijaga menandakan hati yang bersih. Ya, hadisnya tadi sama, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau dia diam. Ya. Nah, ini mengenai hifdzul lisan, ya, pembicaraan yang sangat bagus. Buah ucapan baik itu buah dari hati yang sama sebenarnya. Poin-poinnya juga sama. Ini tinggal contohnya saja. Contoh, ucapan yang baik dan santun ketika bertemu, ya, sebelum berkata, ya, dia bersikap dulu, senyum. Senyum kan sikap. Kemudian salam, assalamualaikum, sapa, senyum, salam, sapa. Karena itu sedekah, kalimatut thayyibah sedekah. Nabi mengatakan ucapan yang baik itu akan bernilai sedekah. Kita belum bisa sedekah dengan uang, sedekahnya dengan apa? Dengan ucapan kalimatut thayyibah, sedekah. Baik. Orang yang baik hatinya akan berkata yang baik, tentu, ya, tentu. Tentu, orang yang baik mestinya berkata yang baik, gitu. Kalau ada orang yang baik agamanya, ternyata omongannya kasar, berarti agamanya tidak baik sebenarnya, tidak baik-baik saja. Bisa jadi hanya sekedar retorika, bisa jadi hanya sekedar ilmu saja. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang diamalkan, bukan yang dihafal. Ilmu itu yang diamalkan, bukan hanya yang dihafal. Inilah, ya, ilmu praktis, ilmu akhlak, ilmu adab yang sedang kita jalani, yang sedang kita dakwahkan, yang sedang kita yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Ini ilmu, ilmu yang sebenarnya yaitu akhlak itu sendiri, amalan. Pentingnya membersihkan hati agar ucapan menjadi baik. Pentingnya membersihkan hati, ya, tentu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, kalau memang ingin ucapannya bagus, ingin perbuatannya bagus, berarti, ya,
Hatinya yang harus dibersihkan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahil al qalbu. Sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika baik-baik seluruh tubuhnya, jika rusak-rusak semuanya. Ya, ketahuilah sumber daging itu adalah hati. Ya, berarti kita harus mempunyai manajemen kolbu. Ya, manajemen kolbu. Tazkiyatun nufus. Ya, senantiasa setiap hari kita muhasabah, membersihkan hati kita, istighfar. Ya, eh, bersihkan hati. Kemudian 16.4.16 ini tema yang 16 yang terakhir ya. Bahaya hati yang kotor tercermin dalam perkataan. Hati yang kotor terlihat dari perkataan. Jadi perkataannya Imam Yahya bin Mu'adz diulangi lagi di sini. Yaitu hati seperti periuk tadi. Tadi kita bahas ya. Laisal mu'minu bitta'an wal la'an wal fahishil batil. Dalam hadis yang lain, seorang mukmin itu di sini diulangi lagi ya. Saya sampaikan dalam hadis yang lain. Seorang mukmin itu bukan orang yang banyak melaknat, banyak mencela, bukan orang yang berkata-kata yang kasar, yang jorok. Laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahish wal badi. Ya, hati yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik, tentu, tentu itu pasti. Ya, justru eh, hati yang baik tidak akan mungkin keluarnya darinya perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor, yang kasar. Kalau ada ustadz misalnya omongannya jorok kasar, ittaqillah ya ustadz, ya bertakwalah kepada Allah ya ustadz gitu. Apalagi bukan ustadz ya, paling bukan ustadz kita harus lebih 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 takut lagi. Karena memang saya ulangi lagi berdasarkan surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut dari kalangan hambaku adalah mereka yang banyak ilmunya. Nah, ilmu yang dimaksud adalah yaitu khosyah. Ilmu itu adalah khosyah. Ilmu yang membuat seseorang itu takut kepada Allah. Itulah ilmu yang sebenarnya. Makanya Abdul bin Mas'ud menjelaskan dalam kitab Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, laisal ilmu an kathratil hadits walakinnal ilmu an kathratil khasyah. Ilmu itu bukan yang banyak-banyakan hafalan hadis, hafalan-hafalan Quran, ya, hafal ini, hafal itu bukan, tetapi ilmu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Wa qul ibadaya kullati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengatakan yang ahsan, yang paling bagus. Baik. Ini bab yang ke-16 ya, ingat-ingat ya, Masya Allah, jangan sampai tidak disampaikan. Bagus ini. Makanya banyak orang-orang berantem, ya, clash gitu kan, antara anak dengan ayah, ibu-ibu, orang tua dengan anak, dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, ya, dengan sesama teman, adik, kakak, kakak, adik, ya, dengan tetangga. Itu karena apa? Karena mereka kurang bisa menjaga tutur katanya, ya, harus dipikirkan sebelum dia mengeluarkan suku kata yang ingin diucapkan. Kalau yang baik silahkan sampaikan, kalau yang buruk tahan, tahan emosi. Nah, nanti tentang menahan emosi kayaknya ada deh, ini juga bagus. Nah, berikutnya ya. Nah, jangan terpancing emosi. Kadang-kadang terlalu emosi, omongannya juga tidak terkendali. Ini masuk ke dalam tema yang ke-17. Sebelum masuk ke tema 17, apakah ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kita lanjut ya. Ini temanya juga bagus-bagus ya. Adab yang ke-17, tema adab yang 17 adalah jangan marah. Jangan marah. La taghdab. Marah ada satu kondisi, kondisi di mana seorang itu mendidih, panas, hatinya panas. Karena ketika ada orang yang minta wasiat kepada Nabi SAW,
Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya meminta kepada Nabi SAW, "Ausini ya wahai Nabi, berikan aku nasihat." Langsung Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Berulang kali Nabi, "La taghdab." Jangan marah. Padahal wasiat yang paling bagus, nasihat yang paling bagus, coba saya pengen tahu, wasiat paling bagus apa? Wasiat yang paling bagus apa? Hmm? Wasiat yang paling bagus, yang selalu Nabi wasiatkan setiap ceramahnya, setiap khutbahnya, ya. Wasiat yang paling bagus apa? Mana nih teman-teman? Gak ada yang jawab. 33 orang. Wasiat yang paling bagus, yang selalu disampaikan oleh Nabi SAW apa? Hmm? Satu kata. Hmm. Silakan. Wasiat paling bagus apa? Wasiat takwa bukan Ustaz? Takwa bagus. Iya betul, takwa. Wasiat yang paling bagus, yang paling tinggi, yang diwasiatkan oleh orang terdahulu dan sekarang wasiat takwa. Ketika Jumatan loh kita, usikum bitaqwallah. Ya faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini kan wasiat-wasiat wahai yang beriman bertakwalah kepada Allah. Tetapi di sini seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi. Langsung Nabi enggak langsung tadang alang-alang langsung la taghdab, bukan wasiat takwa lagi. La taghdab. Kenapa coba? Karena Nabi tahu bahwa orang ini adalah orang temperamental. Orang Arab biasanya suka marah ya. "Ya, saya orang Sumatera Ustaz, saya orang Timur Ustaz." Nah, nggak bisa, semuanya sama. Orang Sumatera kayak mau orang Solo sama. Ya, marahnya orang Solo, marahnya orang Sumatera, marahnya orang Arab, tetap ya sama aja. Ya, tidak boleh. Jadi marah itu ya sesuatu yang tidak diperbolehkan, diperkenankan, dilarang. La taktub sampai 3 kali. Jangan marah, ya jangan marah. Ya, karena marah adalah akar keburukan. Ya, halal, haram, hantam semuanya nggak ada, nggak peduli lagi. Dan tidak ada kendali lagi. Omongannya kasar, ketika marah kan, omongannya kasar, nyakitin, gitu, dosa besar. Ya. Dan dalam hadis yang lain, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat atau menang dalam bergulat, dalam berkelahiran. Itu bukan orang kuat, bukan eh, juara MMA gitu ya, atau orang yang pintar silat, pintar bela diri, ya pintar karate dan yang lainnya itu bukan. Atau orang yang mengangkat beban yang berat itu bukan. Tetapi kata Nabi innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Ya, orang kuat adalah kuat menahan amarahnya. Ini adalah perkara yang sangat sulit, tetapi bagi orang beriman, bagi orang yang Allah berikan kekuatan, inilah kekuatan yang sejati. Ya, gimana cara menghilangkan marah? Diam dulu, diam, mulutnya diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Pertama diam. Kemudian rubah posisi dari berdiri, duduk, dari duduk berbaring. Ini di antara adab-adabnya ya. Tips-tipsnya yang dari Nabi SAW. Kalau dia berdiri, dia jelis. Duduk. Idza dhahaba anil ghadab wa illa falyatuji. Kalau hilang marahnya alhamdulillah, kalau enggak segera berbaring. Belum hilang juga marahnya, innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan, wa nasyaiton khuliqa minan nar. Setan dari api diciptakan, wa innama tudfa nar bil ma. Sedangkan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadun falyatawaddo. Makanya kalau marah salah seorang di antara kalian maka berwudulah. Ya. Pertama diam, rubah posisi berdiri, duduk, berbaring, enggak hilang juga wudu. Ya, nggak hilang juga, itu sholat ya, kalau bisa sholat. Nggak bisa hilang juga, memang sumbernya masih di sampingnya misalnya, masih ngomel terus misalnya, maka dia hendaknya menjauhi dari tempat yang bisa memantik kemarahannya, gitu ya. Man kana ghaidhan wa huwa qadir ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayyil hur syaa. Nah, ini di antara pahala besar bagi mereka yang menghindari marah ya. Bisa apa kata Nabi, barang siapa menahan marah dan mampu melampiaskannya,
maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Misalnya seorang ayah kepada istri, seorang suami kepada istri, bisa dia menampar, bisa dia omongan kasar, tetapi dia apa namanya? Dia tahan. Seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya. Ketika dia bisa memarahinya tapi ditahan amarah tersebut, maka Allah akan ya eh, berikan dia surga dan berikan pilihan ya bidadari mana yang akan dipilihnya. Wal kadzibul ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat yang baik ya. Masya Allah. Kemudian berapa? 17.2. Marah itu gampang, nahan marah itu yang susah. Memang ya. Seorang itu mudah terpancing marah, tetapi sulit untuk menahan marah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan marah. Ini hadis yang sama. Ini surat yang sama ya dibaca lagi nanti. Kemudian sabar ya, perlu kesabaran dalam menahan marah itu. Orang yang sabar itu pahalanya unlimited ya, tidak ada batasannya. Namanya yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini hadis yang sama. Tips untuk menahan marah tadi sudah. Dia mengubah posisi, berwudu, menjauhi tempat konflik. Tadi sudah ya. Pengulangan. Terus 17.3 belajar sabar dari Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam segala hal. Ya, termasuk dalam menahan marah ketika Nabi SAW itu ke Taif ya, hijrah ke Taif ya, ternyata malah ditolak, disakiti, dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi tetap sabar ya, tidak marah, tidak ngomong-ngomong yang kasar. Beliau mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim min ya'budullah wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Beliau malah mendoakan, sungguhnya aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan orang-orang Taif ini orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang apapun. Padahal Nabi saat itu terzolimi, doanya orang yang dizolimi itu sangat diijabah. Tapi doanya yang keluar dari Nabi SAW bukan dengan doa apa namanya ya kecelakaan untuk yang menzolimi, tetapi hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang menzolimi saya. Kemudian ketika Nabi diejek di Mekah, dikatakan orang gila, tukang sihir, dijadikan bahan olokan, bahan bully. Nabi itu dibully ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzi nuzzila 'ala dzikri innaka lamajnun, dan mereka berkata wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguhnya engkau benar-benar gila. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka ila huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, dan apabila mereka melihatmu mereka hanyalah menjadikan olok-olokan dengan mengatakan ini kah orang yang diutus sebagai rasul. Nah, ini nabi itu sebagai bahan bully, dibully habis-habisan perkataan dan perbuatan ya. Tapi Nabi tetap sabar. Kemudian ada Amul Huzn, tahun kesedihan di mana istri Khadijah, istrinya Nabi meninggal, pamannya Nabi meninggal. Nabi tetap sabar. Ya, dengan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini tadi dalil-dalilnya sudah ya. Ini ada dalil yang lain. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih baik diberikan kepada seorang dan lebih luas daripada kesabaran. Ini pemberian anugerah yang besar dari Allah ya. Apa itu kesabaran? Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar itu adalah anugerah, nikmat yang luar biasa. Ya, as-sabru dia. Sabar itu adalah cahaya matahari yang terik ya, tapi pahalanya yang tanpa batas. Dampak buruk orang yang suka marah. Apa ya dampak buruknya di sini?
merusak hubungan sosial. Yang kedua, mengganggu kesehatan mentalnya sendiri itu. Kadang bisa stres ya, orang yang suka marah-marah itu. Menyebabkan penyesalan. Nyesel saya, ya Allah, kenapa saya marahin anak saya, gitu kan. Kemudian sampai apa itu? Anaknya dipukul sampai meninggal, akhirnya menyesal gara-gara apa namanya? Anaknya itu nyoret-nyoret eh, nyoret bodi mobilnya kalau nggak salah. Saking marahnya dipukul anaknya itu sampai meninggal dunia. Setelah melihat apa yang dicoret itu dia menangis dia. Kenapa? Dia menulis di mobilnya itu saya cinta ayah gitu kan. Ditulis di mana? Di bodi mobil itu. Tidak ada lagi ya kecuali penyesalan. Nyesal dia ya. Sabar sedikit, sabar gitu ya. Gampang dipoles, diperbaiki, insya Allah selesai. Jangan marah, jangan kalap gitu ya. Yang keempat, menjerumuskan ke dalam dosa, ucapannya, makiannya, bahkan mungkin fisik ini bisa menjadi dosa. Menjauhkan diri dari ketenangan batin. Enggak akan tenang orang yang marah itu. Tidak akan tenang. Ya, orang yang tenang, yang sakinah adalah mereka yang jauh dari api godaan setan. Sedangkan marah itu termasuk setan. Idza maghadibuhum yaghfirun dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Islam mendorong kendali diri dan memberikan maaf. Ya, kasih maaf, jangan marah. Ya. Dan Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang menjaga amarahnya, memberikan maaf. Wal afina 'anil nas. Baik, kita masuk ke tema 18, Masya Allah. 18, 19, 20. 3 bab lagi. Waktu sudah menunjukkan 13.55. Semoga Allah mudahkan. Tema yang 18 adalah ada berteman. Ada berteman. Jadi teman yang baik, teman yang soleh. Karena kebaikan teman itu akan nular. As-sahibus sahib. Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibus sahib. Sohib, sahabat itu sahibun mempengaruhi, menarik gitu. Sahib itu menarik, mempengaruhi. Dalam hadis disebutkan di sini, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan temannya. Ada hadis yang bagus lagi nih, saya bacakan. Teman yang baik seperti penjual parfum. Kalau kita temennya baik, itu seperti penjual parfum. Nah, analoginya seperti ini ya, perumpamaannya. Kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa mendapatkan hadiah dari temanmu itu. Atau mencium, eh, at, mendapatkannya dihadiahkan, atau minimal mencium aromanya. Ketika dia memakai minyak wangi, kita mencium aroma yang wangi dari orang yang soleh itu. Orang soleh itu punya akhlak yang bagus. Kita bisa ketularan dengan akhlaknya, kita ikut-ikutan. Ya, punya ilmu, kita dikasih cuma-cuma ilmunya. Ya, bahkan kadang-kadang dikasih hadiah. Ya, ya kita banyak mengambil faidah dari orang-orang soleh itu. Ingat dia, ingat ketaatan. Sedangkan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi bisa membakar bajumu, membahayakan dirimu, atau membuatmu terkena bau busuk. Maka pilihlah teman-teman yang soleh. Karena teman soleh itu mengingatkan saat lalai. Mereka tidak segan menasihati dengan tulus. Dan ini adalah satu pergaulan yang hakiki, ya, hidup dan mati. Persaudaraan hidup dan mati maksudnya adalah dunia dan akhirat. Berdasarkan surat Az-Zukhruf 67, al-akhillah yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin, teman-teman akrab pada hari itu akan menjadi musuh. Pada hari kiamat juga akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang bertakwa. Walaupun kita tidak sedarah,
tidak punya hubungan kekeluargaan tetapi sama-sama bertakwa, insya Allah kita saling menyayangi fillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu persaudaraannya akan sampai dibawa ke hari kiamat. Ya, persaudaraan yang hanya sampai dunia akhir. Tetapi kekeluargaan kita, teman di antara kita, kalau tidak didasari atas ketakwaan akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Berteman dengan orang soleh berarti mendapat dukungan moral spiritual, membangun jaringan kebaikan dan ketenangan hati, memperbesar peluang untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya keuntungan berteman dengan orang yang soleh apa ya? Jadi di sini banyak lingkungan yang positif menenangkan hati, menjaga diri dari pergaulan yang buruk, semangat dalam ibadah ilmu, ya nasihat yang jujur membangun, ya dibersamai dunia dan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta sama orang soleh, nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, ya, yang disenanginya. Orang yang taat berarti nanti kita akan dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang yang taat di mana surga. Tapi kalau kita circle-nya dengan orang-orang, frekuensinya dengan orang-orang yang nggak sholat, misalnya dikumpulkan dengan orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nongkrong, nggak pernah ngaji, nggak pernah, ya akan dikumpulkan dengan mereka. Ya, itulah pentingnya pergaulan. Jangan sampai kita salah pergaulan. Ya, oh kamu nggak gaul lu nggak gaul lu. Nah, ya saya ya nggak gaul dengan orang-orang yang nggak soleh, orang-orang yang nggak sholat. Saya nggak gaul sama mereka, tapi saya gaulnya dengan orang-orang yang sholat misalnya. Baik, 18.3 kerugian berteman dengan orang yang tidak soleh. Oh tadi keuntungan berteman dengan orang soleh, ini kerugian orang yang teman yang tidak soleh. Satu, penurunan iman. Iman itu akan turun. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kalau circle, kalau teman kita orang yang nggak soleh berarti itu ikut-ikutan nanti. Orang ngerokok ikut-ikutan rokok. Minum ikut-ikutan minum. Judi online ikut-ikutan pinjol online. Kemudian main game, Mobile Legend, ya ikut-ikutan akhirnya. Tadinya cuman lihat ya. Ya coba, akhirnya keterusan. Terpengaruh pada kebiasaan buruk nih kan, merokok, ghibah, menyebabkan sholat, sulit berkembang dalam kebaikan, ya sulit untuk hijrah, perbaiki diri, terseret arus pergaulan bebas, naudzubillah, narkoba, seks bebas, tawuran, naudzubillah. Dan ini ada semuanya, ya kita harus hati-hati. Penyesalan di akhirat, ya penyesalannya nih, lihat penyesalan di akhirat. Ada di dalam Al-Quran ya wailata laitani lam attakhidh fulan khalil, aduhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. dalam sa- dalam hadis tadi ya sudah sampaikan ini permisalan orang yang berteman dengan yang soleh dengan yang toleh, dengan orang yang tidak soleh. 18.4 kiat-kiat memilih teman yang baik gimana? Perhatikan agamanya, lihat akhlaknya, perhatikan lingkungannya, kemudian mau menasihati dan menerima nasihat. Yang kelima, berkomitmen pada nilai-nilai Islam. Ini cara-cara mencari teman yang soleh. Agamanya, akhlaknya, lingkungannya, ya gimana nih? Oh, kok tiba-tiba anak ini yang tadinya alim, yang tadinya diam, tadinya ngomongnya bagus, kok banyak omongan binatang-binatang. Ternyata kamu sama siapa? Dapat dari mana? Dapat dari ini. Waduh, itulah ya kita harus hati-hati ya. Karena anak-anak kita, siswa-siswa kita itu berasal dari yang ya ya di jalan kah, di sekolah kah itu nggak bisa dibendung. Bahkan kadang orang nggak pernah ke keluar rumah pun ya terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang ada di sosial media itu ngeri sekali, sangat ngeri sekarang itu. Informasi sangat mudah diakses, ya, yang baik, yang buruk, ya. Kemudian saringannya itu kurang bagus dan kita juga belum bisa menyaring YouTube, ya. Sekarang film-film maupun kartun-kartun itu kadang-kadang omongnya juga jelek-jelek. Jadi hati-hati. Baik, yang ke-19 tinggal dua lagi, insya Allah. 19. Islam mengajarkan akhlak mulia. Akhlak mulia itu kiblatnya siapa?
kiblatnya atau panutannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena khuluquhul Quran, sebagaimana hadis Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran, atau dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang aku. Jadi kiblatnya, panutannya jelas, dan Nabi diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu litammima shalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan soleh al-akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, jadi jelas berarti kita tidak bisa terlepas dari mempelajari dari sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari ajarannya Nabi SAW. Al-Quran itu sendiri kita harus belajar, karena Al-Quran itulah cerminan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlak, ya, yang relevan di sepanjang zaman, integritas dan kejujuran. Ya, Nabi digelari dengan Al-Amin, terpercaya, sabar, luar biasa, lemah lembut saat berdakwah, pemaaf, ya. Tuh. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh ini ya, beberapa contoh dari akhlak-akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mulia buah dari iman yang sempurna. Akhlak Nabi buah dari iman yang sempurna. Jadi, kalau mau mengetahui ini agamanya bagus, akidahnya bagus, tauhidnya bagus, dilihat dari akhlaknya. Karena Nabi mengatakan akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian misi Nabi menyempurnakan akhlak, ya. Ini dalil-dalil cerminan keimanan seorang itu dilihat dari akhlaknya. Ya, kemudian ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dari hartanya, dari pakaiannya, ya, dari kendaraannya, dari sekolahnya, ya, itu bukan dari situ, tetapi dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Mengapa akhlak disebut buah dari iman? Iman menumbuhkan rasa takut kepada Allah, iman melembutkan hati, iman membentuk kesadaran diri. Itulah mengapa akhlak itu disebut juga buah daripada iman. Karena iman, ya, karena dorongan iman, karena kualitas iman, karena dalamnya iman. Jadi akhlaknya dia kepada Allah bagus, akhlaknya dia kepada manusia bagus, bahkan akhlaknya dia kepada hewan yang akan disembelihnya pun bagus, akhlak terhadap lingkungannya itu pun bagus. Itu karena imannya bagus, ya, karena imannya bagus. Jadi balance ya, hati dan akhlaknya, ilmu dan amalannya itu balance. Itulah ilmu yang sesungguhnya, bukan ilmu itu bukan yang bukan hanya yang dihafal tetapi yang diamalkan. Baik, lanjut, membangun peradaban dengan akhlak dalam ajaran Islam. Jadi kita sekarang dan ke depan terus akan mendakwahkan yang namanya materi adab ini karena kita sedang membangun peradaban. Ya, dalil di antara akhlak sebagai pondasi peradaban tadi sudah ya. Karena Nabi misinya menyempurnakan akhlak adab, yaitu kita bangun peradaban sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan pada para sahabatnya. Jadi kemuliaan juga merupakan kemuliaan menurut Allah. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seruan untuk berakhlak mulia, khudil afwa wa'mur bil urfi. Ini ada sebagai acuan kita untuk membangun peradaban. Dia dari akhlak. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana akhlak membentuk peradaban? Tumbuh keadilan dalam pemerintah, lahir kepedulian, solidaritas sosial, terbentuk budaya, menghargai ilmu, perbedaan, terbangun hubungan antar individu yang harmonis. Nanti dibaca sendiri nih. Kemudian ini apa nih? Jejak sejarah peradaban Islam dan akhlak. Zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, era keemasan, ya semuanya historinya sudah ada, bahwa masing-masing zaman semua tidak bisa melepaskan pentingnya tentang menitik beratkan pada adab ini. Baik, tema 19.4 ini ya, subtema yang terakhir, yaitu mengapa akhlak mulia menjadi ciri seorang muslim yang sejati. Ya, dalil tentang pentingnya akhlak ini tambahannya dari hadis riwayat Tirmidzi.
Sungguhnya orang yang paling aku cintai, paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kedua, akhlak adalah bagian dari dakwah. Ketiga, akhlak adalah karakter hamba Allah yang sejati. Kemudian yang keempat, akhlak mencerminkan iman sejati. Ya, mengapa akhlak jadi ciri sejati seorang muslim? Mengapa akhlak jadi ciri sejati seorang muslim? Ciri sejati seorang muslim karena ia tampak dalam kehidupan sehari-hari, nampak orang gampang lihatnya. Ya dakwah yang paling gampang itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak ya. Karena menunjukkan isi hati, karena ia adalah sarana dakwah yang paling kuat. Iya, di antara cara dakwah yang sangat mudah dan sangat sederhana, tapi banyak diterima di kalangan orang adalah dari akhlaknya. Karena akhlak itu ibarat kita ini membuka akses jalan tol ya. Kalau sudah terbuka aksesnya, insya Allah kita ngomong apa saja dengan warga, dengan masyarakat, dengan siapa saja, insya Allah dengan mudah diterima, diterima. Ya. Kemudian tema yang terakhir tentang ghibah. Ini adalah dosa besar, menggibah, menggunjing ya. Ya, menggibah atau menggunjing. Dalam Al-Qur'an ya disebutkan walayak taba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan jangan sebagian kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Sukakah kalian atau di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang sudah jadi mayit? Maka tentu kamu merasa jijik. Ini dalil diharamkannya, dilarangnya ghibah. La yaktaba'tukum ba'd. Jangan kalian ghibah, gunjing satu dengan yang lainnya. Ya, di sini Allah memberikan gambaran. Orang menggunjing itu seperti sedang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Padahal dia merasa jijik tetap saja dimakan. Hakikatnya orang yang menggibah itu sedang memakan daging saudaranya. Ya, dalam hadis yang lain, ini hadis yang sudah kita sampaikan beberapa kali di atas. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Ghibah itu bukan perkataan yang baik, tapi syarron, bukan khairan tapi syarron. Kalau nggak bisa berkata yang baik, auliyasmut, maka dia itu diam dari berkata ghibah. Liyasmut anil ghibah. Ya, liyasmut an syarr gitu. Apa itu ghibah? Membicarakan sesuatu tentang seseorang yang tidak disukainya jika mendengarnya. Meskipun itu benar, mengatakannya di belakang, ya, namanya ghibah. Ghibah itu mengatakan tentang saudaranya di belakang dia, tidak di depan dia. Ini namanya ghibah. Ya, ini kaitannya dengan hifdzul lisan tadi ya. Di tips praktis untuk tidak ghibah, pikir dulu sebelum bicara, tanyakan pada diri apakah ini perlu atau bermanfaat. Alihkan pembicaraan ke topik yang lainnya lebih positif. Kemudian ini 20.2 tanpa sadar memakan daging saudaranya sendiri ketika dia ghibah. Ini tadi sama Al-Hujurat ayat 12. Orang yang ghibah itu sedang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Ini makna atau definisi dari ghibah yang dikatakan oleh Nabi, dzikruka akhoka bima yakrah. Ya, Nabi mengatakan atadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Ghibah itu adalah menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu, dzikruka akhoka bima yakrah, yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu ada yang tanya sama Nabi, "Araita in kana fi akhi ma'akul?" Bagaimana jika apa yang aku katakan itu ada benarnya, memang faktanya demikian. Ya, Nabi mengatakan in kana fihi ma taqulu faqad iktabta. Kalau apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu ada benarnya, memang faktanya begitu, maka itulah hakikat daripada ghibah. Wa ilam yakun fihi faqad bahatta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, maka kamu telah menfitnahnya. Ya, kalau benar itu ghibah, kalau nggak benar itu apa? Fitnah. Fitnah lebih besar daripada ghibah, lebih dosa lagi daripada ghibah, ya. Baik, itu bisa menghapuskan pahala, Pak, ghibah itu. Merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, menodai kehormatan juga, enggak boleh, haram. Tanda lemahnya iman. Tips praktis untuk menghindari ghibah tadi sudah ya. Ini tadi sudah ya, hindari gosip, alihkan ya. Baik, ini masuk ke 20.3 nih.
Kalau ngomongin temen, walaupun bener gimana, ya itu ghibah tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau ngomongin temen tapi itu nggak bener, ya itu namanya fitnah. Nah, fitnah sama ghibah nih, perhatikan di sini perbedaannya. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang benar, tapi tanpa kehadirannya. Ya, artinya di belakang dia, dosa besar hukumnya. Ya, ini walaupun ngomongin yang benar ya, orang itu temanku yang si A ini begini 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 jelek, orangnya omongannya jelek, memang omongannya jelek tapi atau pakaiannya jelek, suka begini suka begitu, memang benar. Nah, ini yang disebut dengan ghibah, walaupun benar apa yang dikatakannya itu, ini dosa besar. Pun fitnah, fitnah apa itu fitnah? Fitnah itu menyampaikan sesuatu tentang saudaranya dan tidak benar, fitnah itu. Ya, Mas Heri mau ngapain lagi? Mau pergi lagi? Oh ya udah. Ya, Fadal. Nggak apa-apa. Bisa. Sip. Syukron. Fitnah itu dosanya lebih besar karena dia bohong sebenarnya, ghibah plus fitnah. Dia ngomongin saudaranya di belakangnya, dia masuk ke ghibah, kemudian omongannya bohong, berarti ghibah plus bohong ini namanya fitnah ini. Fitnah itu double dosanya. Nasihat. Nah, kalau nasihat menyampaikan kritik langsung boleh, walaupun nggak suka. Namanya nasihat itu nggak ada. Kadang-kadang nggak enak nasihat itu. Nasihat. Tapi itu obat. Obat itu pahit. Ya, ulil haq walau murron. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Karena memang obat untuk apa namanya, supaya temannya itu berubah. Kalau nasihat boleh. Kalau nasihat boleh. Dampak buruk ghibah banyak. Ini tadi sudah ya. Apa yang harus dilakukan kalau niatnya ingin memperbaiki, sampaikan langsung. Jangan ngomong di belakang. Jika tidak mampu menegur langsung, doakan. Nah, ini bagus nih. Hindari lingkungan atau teman yang gemar ya ghibah, bikin majelis ghibah ya. Hindari itu. Latih diri untuk berpikir sebelum bicara. Kalau dia dengar ini kira-kira bagaimana, Mas? Nah, ini juga pertanyaan yang perlu dihadirkan. Terakhir di sini Masya Allah, Alhamdulillah, tema yang terakhir, ghibah itu dosa besar, jangan dianggap biasa. Bukan dosa kecil ya, dosa besar. Ghibah itu. Al-Hujurat ayat 12 tadi sudah kita baca. Ya, hadis tentang ini belum kita baca ya. Hadis tentang siksaan orang ghibah. Aku melihat satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakar wajahnya, mencakar dadanya, mencakar sendiri ya, dada dan wajah sendiri. Kemudian ditanya, ya, aku bertanya, Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Ya, Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah naudzubillah, ini siksaan bagi mereka yang suka ghibah, ngomongin orang saudaranya di belakang. Ini dia akan mencakar wajahnya, dadanya sendiri, mencapik-capik wajah dan dadanya. Bahaya ya, ghibah itu merusak kehormatan, membuat permusuhan, menghapus pahala. Ini coba hadis tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Saya bacakan artinya. Orang yang bangkrut, atadruna manil muflis, Nabi mengatakan, tahu kamu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan modalnya, tidak ada dinar dirham. Kemudian Nabi mengatakan ini, orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku adalah yang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, banyak di pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakat, namun selama di dunia ini dia banyak zolimnya, mencaci, menfitnah si fulan, mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan dari fulan, memukul si fulan. Maka pahala sholat, puasa, zakat yang begitu banyak nanti itu akan ditransfer, diberikan kepada yang dizolimi. Ya. Dan bila pahalanya habis, padahal hitungannya belum selesai, maka dosa-dosa yang dizolimi tadi dipindahkan, ditimpakan kepadanya, lalu dilemparkan. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Fudel bin Iyad mengatakan, laukuntu ugtabu ahadan laktabtu abawayya fa innahu ahaq bi hasanati. Jika aku harus menggibahi seseorang, lebih baik aku menggibahi kedua orang tuaku karena mereka lebih berhak atas pahalaku. Itu kalau seandainya. Bagaimana kita menyikapinya? Stop, jangan ikut-ikutan, ya. Jangan tertipu suasana tongkrongan santai, grup chattingan atau candaan. Nah, ya, jangan terbawa ikut-ikutan, jangan tertipu. Jangan pernah menggibah. Segera bertaubat, minta maaf kepada orang yang kita gibahi.
Semoga bermanfaat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahsanu qawlan, yang selalu memberikan perkataan yang lebih baik, yaitu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sarana dakwah untuk kita semuanya dari bab 1 sampai bab 20 semester 1 ke depan. Semoga Allah mudahkan tamat ya. Kita sudah tamatkan pembahasan dari buku MPA ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Selanjutnya kita akan dengarkan nih micro teaching dari Mas Andri sama Mbak Tanti ya. Sebelum micro teaching ada yang didiskusikan? Silahkan, masih ada waktu. Kita sampai jam 3 insya Allah. Tidak harus, kalau memang selesai ya sudah. Mas Andri udah siap? Ya, insya Allah Ustaz. Pakai ini aja ya, Alhamdulillah. yang PDF aja Ustaz. Iya nggak apa-apa. Antum mau share screen apa Anta? Pakai Ana? Antum aja. Kayaknya bisa Ustaz, share screen. Ayo udah, Ana Ya. stop ini. Baik. Pak Ustadz, ini nanti students-nya yang ada di sini semuanya atau dipilih atau terserah aja? Apa itu? Students, siswanya yang pura-pura Siswanya? jadi. Boleh, Mas Andri. Mau pilih siapa siswanya? Iya, apa? Silakan. Jadi Siswanya yang ada di yang ada sini di sini aja ya Ustaz ya. Semua ya? semuanya. Ceritanya iya. Ya boleh. Oke. Ceritanya. Kita semua. Alright. Oke. Jazakallah khair Mas Ari. Syukur. Berarti kita pakai ini ya. Yang ini aja Ustaz ya. Tadi Ustaz kasih. Sip. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah Andri. Sehat. Barakallahu fiik. Baik, adik-adik semua, soleh-solehah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, seperti biasa ya teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, belajar untuk pembahasan sekolah ya, kita membahas materi keislaman dulu. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang wudu ya. Gitu. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi sahabat bintang yang semoga Allah rahmati, hari ini kita akan belajar tentang wudu, yaitu cara bersuci yang sangat penting dalam Islam. Tanpa wudu, sholat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu, kita harus memahami bersama pentingnya wudu tersebut. Jadi, teman-teman semua, bahwa sholat itu termasuk daripada rukun Islam, ya. Bahkan ketika kita meninggalkan sholat, ya, apalagi disertai dengan keyakinan tidak wajibnya sholat, maka keluar dari agama Islam. Maka untuk syarat sholatnya diterima itu kita harus bersuci dulu nih teman-teman. Nah, makanya kita wajib mempelajari soal wudhu ini gitu. Apa sih wudhu itu? Wudhu adalah cara bersuci dengan air sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh mushaf Al-Quran, dan ibadah lainnya.
Wudu dilakukan dengan membasuh bagian tubuh tertentu dimulai dari niat, kemudian wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wudu ini syarat dari sahnya sholat ya teman-teman semua, jadi harus dilakukan wudu ini. Jadi kalau misalnya wudunya batal berarti nanti sholatnya tidak sah, jadi harus dia mengulangi lagi wudu dulu baru sholat lagi gitu ya. Jadi membatalkan sholat dan membatalkan wudu gitu ya. Eee gini ya, jadi, di sini cuma sampai kita hari ini hanya membahas ininya aja ya, membahas, keutamaan dari berwudunya. Jadi kalau praktek wudunya nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya dengan Kakak yang lain gitu ya. Jadi kita membahas dulu nih betapa pentingnya wudu dan keutamaan dari wudu itu sendiri. Jadi kalau kita sholat tanpa wudu maka sholat kita tidak sah walaupun sudah dikerjakan dengan khusyuk. Wudu adalah syarat utama agar sholat kita diterima. Dalilnya apa? Di sini dalilnya dari Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai mata kaki. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa wudhu adalah perintah langsung dari Allah sebelum kita sholat. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis. Ya, Nabi SAW bersabda, "La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo." Artinya, sholat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika ia berhadas. Sampai kapan? Sampai dia berwudu. Berarti wudu ini menjadi syarat diterimanya ibadah sholat atau syarat sahnya sholat gitu. Jadi kalau kita punya hadas seperti habis buang air kecil atau buang air besar, setelah kita istinja, setelah itu maka kita wajib berwudu supaya sholat kita diterima ketika kita hendak sholat. Keutamaan menjaga wudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. La yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun ya. Jadi tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Artinya orang-orang beriman ini salah satu tandanya adalah selalu menjaga wudunya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman ya dan berusaha untuk menjaga keimanan kita dengan cara menjaga wudu kita. Nah ini ya menjaga wudu adalah ciri orang yang beriman. Bahkan kalau kita tidak mau sholat pun tetap berwudu akan mendatangkan pahala dan menjaga kita dari godaan syaitan. Kesimpulannya apa sahabat bintang semua? Sobat bintang. Kesimpulan pertama, wudu adalah syarat sahnya sholat. Yang kedua, sholat tidak akan diterima jika tidak diawali dengan wudu yang benar. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas ya bagaimana cara wudu yang benar dan sesuai dengan syariat. Itu ya, yang seperti dicontohkan oleh sahabat Utsman, insya Allah ya nanti di pertemuan berikutnya. Dalil dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6, dan hadis Nabi jelas menyuruh kita untuk berwudu sebelum sholat. Jadi wudu itu wajib sebelum sholat. Gitu ya. Orang yang menjaga wudu adalah orang beriman. Jadi salah satu tanda seorang beriman itu dia senantiasa menjaga wudunya. Gitu. Nah ini ada 4 keutamaan ini, kesimpulan di keutamaan berwudu ya. Jadi kita pahami dulu bahwa keutamanya ada 4 ini ya, sholat tidak sah tanpa wudu, kemudian ya tidak diterima jika tidak berwudu, kemudian ini perintah dari Allah sehingga mengerjakannya pasti mendapatkan pahala. Ya. Kak, mau tanya Kak. Oke, siapa nih? Tanya Kak, kalau wudhu sambil ngobrol boleh nggak Kak? Wudu sambil ngobrol boleh nggak? Ya. Berbicara boleh ya. Jadi berwudu sambil berbicara boleh. Kalau bicaranya penting ya, misalnya kamu lagi wudu tiba-tiba orang tamu nanya gitu, "Kak, dompet ibu di mana, Kak?" Ya kamu boleh jawab. Nggak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu insya Allah. Sambil ngobrolin bola, bisa? Wah, ini nih. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa tetap berwudu dengan khusyuk karena, di wudu itu kan ada gerakan dan ada doa ya sebelum berwudu, berniat dulu kemudian berdoa, kemudian diakhiri juga setelah berwudu dengan doa. Nanti kita bahas adab-adabnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Derman. Selanjutnya ini ada soal ya.
Ya sekalian aja ini Erman ya, Kak Erman ini coba dijawab. Pertanyaan Udah lah, Kak, pertama, itu ayat udah ada merahnya, Kak. oh emang ada merahnya? Oh masa Iya. sih? Ya ini ceritanya nggak merah ya. Oh, iya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah berwudu sebelum sholat ada di surat apa? Erman Itu coba dijawab. surat Al-Maidah, Kak. Iya ayat berapa? Ayat 6. Coba dibaca. Lah lupa, Kak. Ya, jadi Kakak tadi ayat nggak 6. ngasih sih ya. Oh iya, ini ada di atas ya. Nanti dibaca ya. Ini Al-Maidah ayat 6. Allah memerintahkan kita untuk Iya. berwudu sebelum sholat. Ya, di antaranya membasuh lengan, kemudian wajah, kepala, dan kaki gitu ya. Nomor 2, Kak, itu Nomor 2 ini apa nih? siswa, Pak. Iya, Siswa. coba siswo. Ada nggak ini siswo? Ini mah Ayo perkembangan Solih, Masya Allah Solih. kalau siap Pak. Ya silakan Orang dijawab. sholat tanpa berwudu maka sholatnya Nah, sah sholatnya Kak. Sampaikan sama Kak Adri ya, udah ya. oh iya. Tidak sah apa tidak? Tidak Tidak sah sah. apa tidak sempurna? Oh, tidak sah Tidak ya? sah. Oh, Iya, tidak sah. Bukan sah tapi tidak sempurna ya, tapi tidak sah, nggak boleh. Ini ada soal esai nih. Jelaskan mengapa wudhu sangat penting sebelum sholat. Ayo, siapa nih yang bisa bantu jawab? Coba Rifai kayaknya harus jawab nih Rifai. Ayo dinyalain mic-nya Rifai. Iya, Jawab. Kak. Iya, bagus. Silakan dijawab. Esai ya, nggak ada pilihannya. Sebutin. Wudhu penting sebelum Sholat sholat. apa aja? Yang pertama. Kan sholat Ayo. itu biar suci dari najis, Kak. Oke, barakallahu fiik ya. Kalau bersuci dari najis itu istinja. Ini mah bersuci sebelum sholat ya. Betul sih ya, bisa ya. Yang kedua apalagi? Boleh bersuci sebelum sholat. Yang kedua apa? Tidak ada sholat tanpa wudhu. Wah, Masya Allah, barakallahu fiik. Kak Erman dibantu nih Mas Rifai sama Kak Erman. Betul ya, tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Satu lagi, ketiga. Ayo. Siapa? Oh, ini kasiswo nih, bisa nih kasiswo. Satu lagi. Nah, wudu itu syarat sahnya Iya. sholat. Tadi udah, yang kedua Kak Erman. Yang pertama tadi wudhu itu bersuci sebelum sholat. Syarat sahnya sholat. Yang ketiga. Oh, wudu itu menghilangkan hadas. Apa? Bersuci dari hadas. Itu yang sama. Iya, apalagi kira-kira? Tadi ya, ada lagi tuh yang terakhir, hadis Nabi. Apa ya? Apa hadis Nabi yang terakhir tadi, yang ini nih. Hadis Nabinya yang terakhir. Apa katanya? Nah, ini ya, keutamaan berwudu. Kalau wudu penting. Nah, ini adalah salah satu tanda dari seorang beriman. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Coba kita lihat jawabannya, benar nggak? Tuh, betul ya, ciri orang yang beriman. Syarat sahnya sholat, kesucian, ya tadi kebersihan, betul yang dikatakan Rifai ya tadi ya. Masya Allah. Terus kemudian Kak Erman, ini syarat sahnya sholat. Dan satu lagi ciri orang yang beriman. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nah, sekarang kita setelah ini kita bahas materi sekolah ya. Jadi ini materi untuk keislamannya. Kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang kita belajar materi ekonomi ya. Cut ya. Udah Ustadz, kayak gitu aja. Jazakallah khair, Masya Oh iya, Allah. Iya. Bagus. Membuat Kak Siswo, Kak Erman, siapa satu lagi ya? Kak Rifai ya, Masya Allah. Rifai. Iya. Interaktifnya bagus. Masya Allah. Ngajar SMA ya? Mas, Iya Ustadz. ekonomi ya? Masya Iya. Allah. Iya. Jazakallah khair. Catatannya sih udah mantap. Udah bagus insya Allah. Penutup tidak harus kafaratul majelis sih. Yang penting penutup gitu itu ya. kan apa namanya?
kan itu nanti lanjut ke pelajaran Pelajaran ya. sekolah, iya. Berarti ya Langsung udah sambung aja penutupnya ya? langsung sambung atau penutupnya bentuknya kan kesimpulan aja tadi. Oh, Ya, iya bisa. tadi kan konklusi ya atau kesimpulan. Heeh. Itu aja sih. Betul. Ada masukan dari teman-teman yang lain? Dari apa yang sudah disampaikan Mas Andre? Buat masukan kita bersama. Ini Ustadz apa sebenarnya kalau ada PowerPoint lebih enak ya kayaknya ya. Jadi Ya ini PowerPoint munculnya set gitu Ustadz. sih. Kayak dulu pernah dibikinin Kesimpulan. Ustadz PowerPoint-nya kalau ya, dulu banget kayaknya ada PowerPoint gitu. Jadi lebih enak ya. Next gitu, lebih enak next ya. Ini keberapa tadi Mas? Ke 10 Ustadz. Ke 10.1 ya? 10.1. Ini kan tapi di sini tata cara wudunya juga nggak dibahas ya Ustadz? Kayak tadi ada deh. Ada di bawahnya. Ada kan Di ya? bawahnya. Yang pas saya kayaknya tadi bahas itu. Ya. Ini saya off ya Ustadz ya. Ya. Baik, jazakumullah khair Kak Andri Ya. atas ilmunya ya. Ini sebenarnya dibawa dengan cara yang santai ya. Bagus tadi sudah bagus. Dan yang paling penting disampaikan itu aja. Yang paling penting disampaikan. Itu ya. Semoga pahala untuk antum. Selain memang menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan KPMPA. Terhitung KP nggak sih ini? Karena masuk sekarang ya. Dulu kan berapa menit KP itu? 90 ya? Iya, 90. Tapi tetap yang terakhir kemarin kan diputarkan video ya selama beberapa menit. Iya, 10 10 menit menit paling lama. Nah, sekarang Biasanya langsung 5 menit. live sama Kak Andre, Kak Siswo, Kak Rifai ya. Langsung live gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik. Mudahkan. Ya mohon maaf kalau banyak ini kekurangan seperti tadi PPT ya. Ini belum sampai ke sana kayaknya. Hanya baru modulnya PDF saja. Baru. Dan itu pun masih banyak mungkin salah-salah ketik atau salah ini nanti kasih masukan saja, jangan sungkan-sungkan untuk perbaikan kita ya, insya Allah. Ada tulisan mestinya hadis ini itu ditulis ayat ini. Nah, itu juga masih ada kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang lain. Boleh antum coret sendiri atau nanti antum rubah sendiri nanti. Dan nanti kita akan catat itu. Baik, selanjutnya Kak Tanti, silahkan. Ya, saya mau share screen dulu ya. Share now. Apakah terlihat share screen-nya? Udah Kak. Terlihat. Oke. Oke, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, great. Good afternoon, everyone. Orang ngerti bahasa Inggris mah. Wait a minute. Ini guru bahasa Inggris. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak-bapak atau teman-teman semua karena kan saya biasanya karena kan di sini saya ngajarnya guru bahasa Inggris. Jadi memang terbiasa untuk pembukaan sampai beberapa materi pun dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau siswanya tidak paham ya kadang saya mix dengan bahasa Indonesia. Cuman tetap awalnya begitu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini belum masuk micro teaching, disclaimer dulu di depan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, great. Thank you everyone. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. How are you guys today?
Feeling great, feeling good. Okay. Khair. Khair, ana bi khair, alhamdulillah. Me too, I'm khair too. I'm khair too nggak tuh? Alright, we have here our Erli, Rahayu, Rizka, Dila, Novita, Rina, Adi, Rifai ya for our class today. Let's get started. Let's start our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim, followed by learning prayer. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. May Allah always blesses us with good health and with good condition. Amin ya rabbal alamin. Just to remember what we have learned previously. Actually, we have learned about simple present tense, and now we will moving on to adjective order. Okay, apa tuh adjective order? Yes. My God. Oh, we have Erman too here ya as the student. Okay, apa tuh adjective order? Okay, we will learn about it today. But before that, as usual, because we are BP ya, kita kan student BP student and BP teacher. So we have Islamic character building module. Kita punya modul pengembangan akhlak MPA ya. And previously we have discussed about the theme 4, tema keempat. Now we are moving on to the theme 5, which is about berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, having good thoughts, positive thinking to Allah Subhanahu wa Ta'ala. But before that, I'm gonna ask you a question. Have you ever been in a situation maybe like when you just greet your friend and your friend didn't respond? For example, like hi, but she or he maybe just didn't respond and they just kept silent gitu. Pernah nggak merasa terus tiba-tiba kayak aduh kok dicuekin ya gitu. Herman pernah nggak merasa begitu, Herman? No. Apa? Ferden? Gak pernah. Halo? Nggak pernah? Herman doesn't understand kayaknya itu. Oh, Herman doesn't Understand. understand. Oh my God. Oke. Jadi gitu, jadi kayak dicuekin, kayak kamu udah bilang hai, tapi kayak apa sih kok aku dicuekin gitu, sedih kan. Nah, itu oke, we have Andri here. Halo Andri. Andri, halo. No one responding me. Oke. Oke, ini harus berprasangka baik nih kepada students-nya nih. Jadi, sometimes maybe we will feel bad, right? We will have negative thoughts, kayak, kok aku dicuekin, kenapa sih, apa dia nggak suka sama aku, apa gimana gitu. Kita jadi negative thinking, kita overthinking. Nah, it is called as ujon, right? But Islam always teaches us to have a good thoughts. Islam selalu mengajarkan kita harus punya positive thinking nih. Kita harus berpikiran positif. Oh, mungkin dia emang nggak dengar aku, mungkin jaringannya sedang buruk di sana ya kan, atau mungkin emang lagi sibuk aja, atau mungkin dia pas disapa nggak lihat, nggak dengar gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang dinamakan dengan husnuzon. It is called as husnuzon, and that's something that we will learn today. But kalau tadi husnuzon kepada makhluk hidup, orang lain, sekarang kita jump ke husnuzon kepada Allah, karena yang paling utama yaitu kita sebelum husnuzon ke semua orang, kita husnuzon dulu kepada Allah. Kenapa sih penting? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Oke, ini sesuai nih sama judulnya, kuatkan hati dengan husnuzon, kunci menghadapi ujian hidup, gitu. Wih, ternyata ini kunci untuk menghadapi ujian hidup, kok bisa ya? Gimana tuh? Hari ini yang akan kita diskusikan. First, there are 3 indicators ya, ada 3 indikatornya. Firstly, identifying the meaning of husnuzon in the Islamic point of view ya, nomor 1. Number 2, explaining the urgency of husnuzon as the key to face the life trials, ujian hidup gitu. Terus yang ketiga adalah menyebutkan contoh sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada contoh-contohnya biar kalian lebih gampang memahami. Alokasi waktunya kurang lebih 10 menit, but hopefully bisa sampai 10 menit, nggak lebih-lebih. Oke, now we will move on to the first indicator, which is talking about the meaning. Di sini ada yang udah pernah dengar apa itu husnuzon belum?
Coba tanya dulu ke Rahayu. Halo, halo Rahayu, are you there? No, Positive 3, thinking. 2, 1. No response. Okay, positive thinking. Who's that? I think it's Erman, right? Okay, great. Positive Yes, thinking. Erman. Thank you, Erman. That's correct ya, tentang positive thinking, berbaik sangka. Nah, in Islamic point of view, dalam konteks Islam, artinya berprasangka baik. Ke siapa? Nggak cuma ke Allah, nggak cuma ke sesama manusia, tapi juga ke berbagai situasi hidup. Karena kan kita kalau hidup kan nggak mungkin semuanya lancar-lancar aja ya. Pengen deh matematika nilainya dapat A, ternyata A minus atau mungkin B. Nah, itu kan kita kan feeling sad, kita diliputi energi negative energy gitu kan. Padahal di Islam kita bisa kok tetap dapat positive energy meskipun kita menghadapi situasi yang jelek, yang sulit gitu. Nah, kita move on. Kenapa sih penting husnuzon ini? Ini nih karena tentu aja ada hikmahnya. Kalau di Islam itu sesuatu yang dilarang pasti ada madorotnya kan, mudorot, keburukan. Tapi kalau yang boleh nih harus dianjurkan, berarti memiliki hikmah di dalamnya. Hikmahnya Miss apa? Ayu tuh Ini ada angkat tangan, Miss. instruksi. Raise hand, Ayu. Ya. Ya. Ayu. Miss, Halo? Ya? Rahayu raise hand tuh, Miss. Oh, Rahayu raise hand. Mau I'm so ngomong sorry. kayaknya. Oke. Iya, Kak, Sebelumnya tadi dipanggil terus ngacung tangan. Oke, I'm so sorry. Disclaimer, karena Miss pakai tab nih, jadi tabnya kalau udah share screen nih cuman screen ininya aja, nggak kelihatan Teams-nya. Nggak ada Teams-nya, jadi nggak tahu. Rahayu, are you there? You're there? Yes, I hear. Okay, great, Rahayu. Can you please read the hadis riwayat Bukhari and Muslim here? The Arabic and the translation, Arabnya dan terjemahan. Silakan. Kok kecil? Oke. Ana indakan ni abdi bi. Yaitu artinya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Oke. Thank you, Berarti Rahayu. ini tergantung mindset kita juga ya, Kak? Yes, exactly. Bener banget, Rahayu. Jadi, tadi kan udah ya, kita membahas tentang husnuzon, positive thinking. Nah, kenapa sih perlu husnuzon ini? Nah, inilah di hadis ini disebutkan, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ku-nya ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi, Allah itu sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan mindset kita. Benar seperti yang diucapkan Rahayu. Gitu. Coba Jadi, translate ke Inggris. Oke, kalau ditranslatekan ke Inggris, yang ininya ya. Ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. I am as my servant thinks of me. Gitu. Hamba itu servant. I am as my servant thinks of me. Gitu. Nah, jadi langsung dibikin quote ya, Erman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, makanya kita berhusnuzon karena kalau misalkan kita dapat nilainya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, it's okay. Kita harus berpositif tinggi kepada Allah karena Allah bisa aja, oh mungkin Allah nyuruh aku untuk lebih giat lagi untuk belajarnya biar besok lebih dari apa yang aku ekspektasikan sebelumnya. Gitu. Kalau kita negative thinking ke Allah, nanti jatuhnya negatif terus karena kita selalu diliputi oleh bad energy gitu. Jadi positive thinking resonates positive energy, negative thinking resonates negative energy. Nah, ini tambahannya lagi urgensi husnuzon sebagai kunci menghadapi ujian hidup. Oke, coba dong Rizka. Halo Rizka, are you there? Rizka? No? Okay, we have, for example, maybe Novita. Halo Novita. Langsung unmute aja ya. Halo, halo. Novita nggak ada juga. Rizka Novita mengajar. Oh, mengajar. Siswa atau mengajar? Rizka Novita mana nih? Oke, kita ke Dila deh. Dila Firmania. Halo, Dila. Halo, halo.
Nggak ada juga nih. Oh my God, that's okay. Positive thinking. Maybe they're busy with their lives. Oke, we have Herman deh. Dari tadi Herman cukup aktif nih. Boleh Herman lagi? Apa Kak? Oke, please help me to read yang ini ya, yang aku kasih ijo-ijo. Nah, husnuzon membantu seseorang. Poin-poinnya. There are 4 points. Siap Kak. Husnuzon membantu seseorang yang pertama menenangkan hati di tengah musibah. Oke, menenangkan hati di tengah musibah. Yang Terus? kedua, menjaga iman saat harapan belum terlihat. Oke, Masya Allah. And then? Yang ketiga, meningkatkan kesabaran dan rasa syukur. Alhamdulillah, oke. Plus Yang keempat, menumbuhkan optimisme dan semangat untuk bangkit. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Irman, so husnuzon good or bad? Apa tuh artinya tuh? Nggak ngerti. Good itu baik, bad itu buruk. Which one, good or bad? Jadinya? Husnuzon itu baik atau buruk? Oh, Baik, Pak Irman. good. Good ya. Oke. Oh, ini suara ini ya, siswa, adik siswa. Oke, good, nice. Nah, after understanding the meaning, positive thinking, terus tadi urgensinya, Allah sesuai prasangka dengan hamba-hambanya, dan tadi ya poin-poinnya tadi ya ada 4, calming, lebih tenang, menjaga iman, and then improving our taqwa, dan grateful, rasa syukur, gratitude, terus menumbuhkan optimisme dan semangat untuk bangkit. Nah, kita mempelajari tentang contoh sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba dibaca nomor 1 dan 2 dulu, dibaca dalam hati. Alright, done. And then I'm gonna ask, halo, adik siswa, are you there? Jangan saya, yang lain aja, yang lain. Oh, nggak apa-apa. Dan tadi Erman terus nih, yang lainnya masih pada busy kayaknya. Boleh. Nomor 1. Boleh dijelasin nomor 1 nggak kalau menurut adik siswa? Halo? Miss Rahayu aja, Miss Rahayu. Orang Miss Rahayu aja. Ini Ya. suaranya yang nyuruh-nyuruh Rahayu siapa nih? Siswa, Miss. Andri bukan. Andri ya. I still remember your voice. Oke, Andri, boleh deh nomor 1. Jelasin pakai bahasa kamu sendiri. Ini kalau saat gagal dalam ujian sekolah atau pekerjaan, seorang berkata dalam hati, mungkin ini bukan yang terbaik untukku, Allah pasti punya rencana lain yang lebih baik. Ya Kak, misalnya nilainya, misalnya mau masuk ini Kak, kemarin mau masuk sekolah, lab school Kak, gagal. Saya malah dapat MAN IC, Alhamdulillah, mungkin memang di MAN IC lah jalan hidup saya Kak. Jadi saya berhusnuzon kepada Allah, walaupun saya gagal di lab school Kak. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa ya, Andri ya. Iya, di MAN IC. Alhamdulillah. Yang keduanya juga dibaca Kak. Boleh? Teman tidak membalas pesan, ia memilih untuk berpikir positif. Mungkin dia sedang sibuk, bukan karena ingin mengabaikanku. Ini kayak yang Miss tadi contohin kan Miss, waktu pertama kali. Kan Missnya tetap berprasangka baik gitu. Oh mungkin jaringannya gitu Miss. Bener banget. Oke, great. Thank you, Andri. Nah, jadi gitu ya. Jadi gitu. Misalkan lagi gagal nih ujian sekolah, atau tadi gagal nggak jadi masuk lab school tapi masuknya MAN IC. Oke, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, gitu. And then kita move. Alright, karena tadi sudah ya contoh-contohnya juga. Nah, di sini ada soal. But before that, ada yang mau tanya dulu nggak? Langsung on mic aja. Soalnya kalau raise hand nggak kelihatan miss-nya. No one asking. Okay, I'm gonna ask then.
We Langsung aja, have langsung aja. Erman. Halo Langsung aja, Erman. Kak. Ini banyak Ya, PR nih, number Kak. one. Oke, boleh. Number one Erman. Gas. Apa yang dimaksud dengan husnuzon dalam ajaran Islam? Mm. Bersangka baik kepada Allah dan makhluknya. Oke, great. Positive thinking ya. Lagi sekalian Erman nomor 2. Contoh sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menganggap kegagalan sebagai kutukan hidup. B. Memarahi teman karena tidak membalas pesan. C. Berpikir bahwa ujian hidup adalah tanda Allah tidak adil. D. Meyakini bahwa kegagalan adalah jalan menuju hal yang lebih baik. Jadi yang lebih baik aja nih, yang D. D. Oke, great. Alright. And then urgensi berprasangka baik. Kenapa sih kok kita harus berprasangka baik ketika menghadapi ujian hidup? Rifai, halo Rifai. Halo. Rifai, tolong Rifai. Rifai, where are you? Ya Kak, ya. Iya. Ya ada apa sih, Andri? Ayo, mainan yuk. Giliran esai masih Rifai. Kok aku esai mulu Ya, sih? Rifai ahlinya esai. Benar. Essay expert. Number 3, Rifai, please. Oke, sebutkan urgensi kita berprasangka baik ketika kita sedang menghadapi ujian kehidupan. Benar. Mungkin kalau kita berprasangka baik, kita jadi tenang, Kak. Benar. Artinya, atau apa namanya, apa ya? Jadi kita, apa namanya, apa ini tadi? Oh, menenangkan hati kan tuh. Menjaga iman, meningkatkan kesabaran kita dan rasa syukur, terus menumbuhkan optimis dan semangat untuk bangkit, Kak. Oke. Makasih loh bantuannya. Alright. Thank you Rifai. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya MPA hari ini adalah husnuzon itu bukan sekedar sikap positif, but also mirroring ourselves about keimanan kita, keteguhan kita terhadap apapun segala sesuatu yang terjadi itu pasti atas dasar kebaikan dari Allah untuk kita gitu. Terus juga kunci untuk tetap tegar, teguh, sabar, dan hati bersih dari suuzon-suuzon, biar nggak negatif vibes gitu, biar positive vibes. Terus juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan hati, jadi mari kita menguatkan hati dengan berhusnuzon, agar hidup selalu mudah, cerah ceria, dan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. That's all for our MPAs today. And we're gonna go, but before that, let's reciting Hamdalah first. Alhamdulillah Rabbil Alamin. And then we're gonna go to our main material about adjective order. Thank you. Udah Pak Ustadz. Baik. Syukran, jazakillah khair. Iya. Baik teman-teman semuanya, insyaallah. Saya bingung mau komentar apa, bahasa Inggris semua ini tadi. Pakai bahasa Indonesia juga campur. Oh, iya. Maksudnya saya guru bahasa Inggris, pasti awal itu saya pakai Komentarnya itu. bahasa Arab, Ustaz. Komentarnya bahasa Arab ya. Insya Allah dikit-dikit. Iya. Beliau juga bisa juga bahasa Arab gitu. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair ya semuanya. Intinya antum sudah paham, apalagi guru-guru lama ini. Mas Andre, Kak Erman, udah lama banget. Sudah hafal ya insya Allah ya. Tugas dan maksud daripada pelatihan hari ini yang paling penting nanti disampaikan. Ya, disampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Semoga kita juga mendapat faidah dari penyampaian tema-tema tadi, tema yang bagus ya, kemudian praktis untuk bisa diamalkan, untuk kita amalkan sendiri. Kemudian semoga siswa-siswa kita juga
terinspirasi dari penyampaian-penyampaian antum, ya, penyampaian antun semuanya bagus. Tinggal diajarkan. Untuk saya sendiri, ini waktunya juga sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair, Jazakallah Ustaz. khairan, Ustaz. Waalaikum. Wajazakumullah khair. Ya, Jangan afwan. lupa presensi. Ya, jangan lupa presensi, ya benar. Khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyaki. Pak Ustadz, ini post testnya yang tadi pagi aja ya Pak Ustadz? Cukup Atau satu aja yang tadi pagi. Benar. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Yuk.